Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap pemberian nikmat anugerah yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit. Dengan sebab penyakit tersebut dia terhalang dari melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian juga ada banyak orang yang Allah uji dengan kesibukan-kesibukan, yang dengan sebab kesibukan tersebut menjadikan dirinya terhalang dari menghadiri tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama bahwasanya di dunia ini tidak ada tempat duduk yang paling indah, tidak ada majelis yang lebih baik daripada hilaqud dzikir, daripada majelis-majelis ilmu, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala diagungkan, karena di dalamnya agama Allah Subhanahu wa taala dibicarakan, karena di dalamnya ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut dan bersalawat kepadanya seluruh kaum muslimin, yang di dalamnya dibacakan kalam Allah yang dengannya akan semakin menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya pula dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai dirinya, semakin mencintai hamba-hamba yang senantiasa mempelajari agama Allah, senantiasa mencintai orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berjalan di atas sunnah tersebut. Dan ayat yang sudah kita sering mendengarkan, yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita baca, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Jika sekiranya benar cintamu kepada Allah, maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian Allah pastikan cinta kepada kita. Berarti ikhwati fillah, ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulullah, maka mesti diaplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu cinta terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi sejatinya sebagaimana yang dikatakan oleh manusia, jauh panggang daripada api, ya, jauh panggang daripada api, tidak sesuai dengan realita. Maka kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita ini istiqomah di atas ketaatan sampai kematian kita. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah sudah selesai membahas bab yang pertama yang berkaitan dengan kekeliruan kaum muslimin dalam masalah akidah. Maka pada bab yang kedua ini kita akan membahas yaitu kekeliruan yang berkaitan dalam atau dengan masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Di sini kurang lebih ada 11 poin, ya, 11 poin yang berkaitan dengan kekeliruan kaum muslimin dalam masalah ibadah. Sebenarnya masih banyak. Hanya saja Syekh di sini menyebutkan hanya 11 poin, bukan berarti ini membatasi, ya, tapi untuk disebutkan daripada sebagai perwakilan daripada poin-poin yang lainnya. Karena ini adalah yang berkaitan dengan permasalahan inti yang berkaitan dengan kekeliruan kita dalam masalah ibadah. Lalu apa saja poin-poin tersebut? Kita bacakan dulu secara umum. Yang pertama adalah adamut tanazzuhi minal baul, yaitu tidak bersuci dari kencing. Yang kedua, tarkus salati takasulan wa ta'khiruha an waqtiha amdan, yaitu meninggalkan salat karena malas atau dia mengakhirkan waktunya dengan sengaja. Yang ketiga adalah tarku salatil jum'ah min ghairi udhrin, yaitu meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Yang keempat,
man amma qauman wa aktsaruhum lahu karihun li sababin syar'iyyin, yaitu ada orang yang memimpin suatu kaum, ada orang yang mengimami suatu kaum, sementara kaum tersebut kebanyakan dari mereka benci terhadap pemimpin atau imam tersebut karena sebab-sebab syar'i. Yang selanjutnya di antara kesalahan-kesalahan dalam ibadah adalah fi'lu af'ali ahli jahiliyati indal masaib, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah ketika diuji atau ditimpa dengan musibah. Kemudian yang keenam, yakni man'uz zakah, menghalangi dirinya dari membayar zakat atau tidak membayar zakat. Yang ketujuh, al-mannu fi shadaqati wal 'atiyah, yaitu mengungkit-ungkit apa yang dia beri, mengungkit-ungkit apa yang sudah dia keluarkan dari sedekah. Yang kedelapan, al-maqsu, yaitu pungutan liar. Apa istilahnya? Pungli, ya, kalau bahasa kita itu pungli, ya. Jadi dia ini merampas hak kaum muslimin tanpa hak. Ini kita akan sebutkan nanti hadis-hadisnya. Yang selanjutnya, yang kesembilan, yakni man'u fadlil ma'i amman ihtaja ilaih, yaitu menghalangi air untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Jadi dia punya kelebihan air, kemudian dia halangi dirinya dari membagi air tersebut. Yang ke-10, iftaru yaumin min ramadhana bila udhrin, yaitu berbuka puasa secara sengaja di bulan Ramadan tanpa uzur. Kemudian terakhir, tarkul haji ma'al qudrati alaih. Yang ke-11, meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini dia 11 poin yang berkaitan dengan kekeliruan kaum muslimin dalam masalah ibadah. Baik, kita bahas poin yang pertama, adamu tanazzuhi minal baul, yaitu tidak bersuci dari kencing. Syekh di sini meletakkan daripada poin ini di poin yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya bab toharoh itu adalah bab pertama yang diletakkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kenapa demikian? Karena yang berkaitan dengan masalah toharoh, suci atau najis, itu akan menentukan diterima atau ditolaknya ibadah seseorang. Ini yang harus kita perhatikan, ikhwati fillah. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh kaitan dengan orang-orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wasafa hadha al-fi'lu bi annahu kabir inda Allah wa anna fa'ilahu mutawa'adun bil adzabi fi qabrih. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan hal ini dia diancam atau disifati dengan dosa besar di sisi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelakunya itu diancam dengan azab kubur, ya, diancam dengan azab kubur. Dan ini hak, sebagaimana yang sudah kita bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah, bahwasanya azab kubur itu hak, azab kubur itu benar. Sebagaimana doa yang kita baca sebelum kita salam, ya, setiap tasyahud yang terakhir dalam salat kita, ya. Adapun salat yang dimaksud yaitu salat wajib dan bisa juga dibawa kepada salat sunnah, yaitu Nabi SAW berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang pertama, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam. Ini yang paling utama, ikhwati fillah. Dalam kehidupan kita hendaknya kita selalu memohon dan meminta kepada Allah sebagai prioritas seorang mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan ketaatan, atau ketika Allah melarang hambanya untuk melakukan atau menerjang perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena ini ada maslahat yang Allah tujukan kepada hamba tersebut. Ketika diperintahkan dengan sebuah amalan, berarti ada
ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut, yaitu berupa surganya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba dari sebuah larangan, berarti ada ancamannya ketika larangan ini diterjang, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengajarkan kepada kita doa. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Rabbana wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara manusia itu ada yang mengatakan, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah diriku atau selamatkanlah aku dari azab neraka." Ini perlindungan yang mesti kita waspadai. Makanya ikhwati fillah, dibahasnya buku yang atau kitab yang berkaitan dengan al-kabair, dosa-dosa besar ini, agar kita terlindung dari azab Allah SWT. Ini tujuan dan fungsi serta hikmahnya, ya. Dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Ini permohonan Nabi yang pertama. Yang kedua, apa yang dipinta oleh Nabi? Setiap sebelum salam beliau minta apa? Minta perlindungan dari azab kubur. Ya, azab kubur ini hak. Dan diantara sebab seseorang mendapatkan azab kubur itu ada banyak, Pak. Ada banyak sekali. Ada Kutaib, kalau antum lihat di apa sih PDF itu, atau antum lihat ada asbab azabil qabr, sebab-sebab seseorang itu diazab dalam kubur. Hanya saja disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya aktsaru adzabil qabri minal baul. Azab kubur itu yang paling banyak sebabnya itu karena kencing. Makanya suatu hari Nabi SAW pernah melewati sebuah kebun kurma, yang mana di dalam kebun kurma itu ada kuburan. Disebutkan ada 2 kuburan, ya. Lalu Nabi SAW diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma. Kemudian dipotong pelepah kurma tersebut yang masih basah, ditancapkan di 2 kuburan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya selama pelepah kurma ini masih basah. Kemudian ditanya, maka Nabi mengatakan, wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka yang ada dalam kubur ini tidak diazab dalam perkara yang besar. Nah, para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka tidak diazab dalam perkara yang besar. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mereka ini tidak diazab pada dosa besar. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mereka ini tidak diazab pada perkara yang besar, artinya perkara ini enteng sebenarnya bagi mereka untuk meninggalkannya. Tapi karena ada rasa malas di dalam hatinya, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan amalan ini, perbuatan yang buruk ini. Yang pertama apa, ikhwah? Yang pertama adalah kana la yastatir minal baul aw la yastanzihu minal baul. Yang pertama, orang ini diazab oleh malaikat di dalam kubur itu karena tidak bersuci dari kencingnya. Tidak bersuci dari kencing. Ada orang, makanya kalau kita lihat ini sunnahnya Nabi SAW, kalau kencing itu dianjurkan apa, ikhwan? Nah, kalau mau kencing kita dianjurkan untuk duduk. Kenapa? Karena percikan air kencing itu ketika seseorang kencing sambil berdiri, maka percikan kencing itu akan meluas, akan kena pada pakaiannya, akan kena pada badannya. Nah, ketika terkena air kencing ini pakaiannya atau badannya, kemudian tidak sempat dicuci, kemudian dia sholat dalam kondisi badannya terkena air kencing, kemudian pakaiannya terkena air kencing, maka otomatis sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, kenapa penghuni kubur ini diazab? Yamsi bainan nasi bin namimah. Dia berjalan di tengah manusia, adu manusia. Ya.
menfitnas, dibawanya kaulnya fulan kepada si fulan yang lain. Tujuannya bagaimana dua fulan ini bertengkar, padahal tidak benar. Yang menjadikan dua orang ini bertengkar karena sebab satu orang, yaitu orang ketiga tadi. Dia mengadu manusia. Sebenarnya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, ya, perkara ini sebenarnya bukan perkara berat untuk kita tinggalkan. Akan tetapi oleh sebagian orang dia jadikan ini sebagai sebuah profesi, kebiasaan dirinya, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengadab dia di dalam kuburnya, ya. Lalu apa hikmahnya, ikhwan? Yang pertama, dia disiksa dengan sebab air kencing. Yang kedua, disiksa karena apa? Karena namimah. Ada yang tahu hikmahnya kenapa? Kenapa mesti air kencing? Kenapa bukan yang lain? Karena air kencing ini kalau kena badan kita, pakaian kita, itu berkaitan langsung dengan hak Allah. Maksudnya apa? Salat kita, kalau kena air kencing ini, badan kita tidak dicuci, tidak dibasuh, kemudian pakaian kita kena oleh air kencing ini, sebanyak apapun kita sholat, kalau pakaian kita najis, Allah nggak terima sholat kita. Ini berkaitan dengan hak Allah. Namimah yang kedua berkaitan dengan hak manusia. Ada hak Allah dan ada hak manusia. Ini diazab di dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Maka hendaknya kita hati-hati, ya. Hak Allah yang paling utama tadi apa? Yang berkaitan dalam masalah ibadah, yaitu menjaga kesucian kita. Makanya datang hadis-hadis itu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Suci itu adalah setengah dari iman. Ya. Ketika seseorang hendak membaca Al-Quran, dia harus pastikan dulu dirinya ini suci dari hadas, atau bersih dari hadas. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia harus suci dari hadas kecil dan hadas yang besar. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia cukup suci dari hadas besar, bukan dari hadas yang kecil. Hanya saja Nabi SAW menjadi suri tauladan bagi kita. Hatta ketika ada orang mengucapkan salam kepada beliau, apakah beliau langsung menjawab salam tersebut? Ada satu riwayat, Nabi itu tidak menjawab salam seseorang, padahal hukum menjawab salam apa Pak? Wajib. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Beliau membalikkan badannya ke tembok, kemudian ditempelkan kedua tangan. Tujuannya apa? Tayamum. Tayamum supaya suci, baru beliau menjawab salam. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang paling kuat yang berkaitan ketika seseorang hendak membaca Al-Quran, memegang mushaf misalnya, dianjurkan agar dirinya suci dari hadas besar dan hadas yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lihat di dalam kubur juga, ini kita masih bahas nih, yang berkaitan dengan azabul qabr, azab kubur. Poin kedua yang diminta oleh Nabi SAW dalam doanya setiap selesai dari tasyahud yang terakhir. Di antaranya adalah orang disiksa di dalam kuburnya disebabkan karena apa? Ghibah. Ghibah ini berkaitan dengan hak siapa? Hak manusia. Itu hak manusia. Diperlihatkan kepada Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit. Beliau diajak oleh malaikat Jibril mendatangi, melihat surga dan neraka. Kemudian beliau melewati suatu kaum, wa fi azfarihim nuhasun min hadid. Jadi kukunya itu dari tembaga dari api neraka. Ya, tembaga dari neraka. Mereka cakar-cakar wajah dan tubuh mereka. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, "Man hum ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ulaika alladziina yaqa'una fi a'radin nas." Atau kama qala Nabi SAW. Mereka itu adalah orang yang jatuh pada kehormatan kaum muslimin.
ya, yaitu ghibah. Ini bentuk azab yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang yang kebiasaannya menggibahi kaum muslimin. Ini azab di dalam kuburnya, diazab, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hak adami. Kemudian selanjutnya, di antara orang yang diazab di dalam kubur itu orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Sholat hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hambanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Selain ibadah berupa mentauhidkan Allah, yaitu ibadah tertinggi, manusia juga kaum muslimin mesti memperhatikan ibadah yang tidak kalah agung dari mentauhidkan Allah, yaitu ibadah salat. Karena ini merupakan hikmah diciptakan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Saking agungnya salat ini, sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasanya salat itu diterima oleh Nabi SAW langsung di langit. Tidak ada ibadah yang lebih utama, yang spesial diterima oleh Nabi syariatnya selain daripada salat. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu Allah wajibkan di atas dunia, tapi ibadah salat Allah angkat langsung Nabi ke langit yang ketujuh. Ini menunjukkan spesialnya salat. Maka hendaklah kita perhatikan, kita waspadai, apalagi sekarang ini ada Ka'sul Alam. Tahu Ka'sul Alam? Tidak tahu Ka'sul Alam? Piala dunia, Pak. Ya, Piala dunia. Ini banyak sekali orang yang meninggalkan sholat. Nonton Saudi sama Argentina dari sebelum maghrib sampai ba'da isya nggak ada yang sholat, Pak. Waliyadzubillah. Lalu datang komentar, alhamdulillah bersama Saudi ada Allah, katanya, subhanallah. Padahal nggak sholat ya, Pak. Kacau. Ini gimana? Kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, salat itu. Ini ujian yang paling besar. Piala dunia ini sejatinya fitnah, Pak. Mau dilakukan di negara Arab, di negara kafir, bola itu fitnah, Pak. Ya, benar-benar fitnah. Orang lebih mampu dan kuat bangun di tengah malam untuk nonton bola dari sekedar dia berdoa atau sholat tahajud atau minimal dia witir 1 rakaat, Pak. Orang bisa duduk, dia melek, matanya itu terbuka melotot dari jam berapa sampai jam berapa, nonton bola, mampu dia. Ya, siapkan psikis dan kekuatanmu untuk nonton Piala Dunia. Sampai ada apa sih? Subhanallah. Ini luar biasa ya. Saking antusiasnya manusia dengan sesuatu yang melalaikan daripada kebaikan untuknya di hari kiamat nanti. Sebenarnya, Pak, sederhana saja. Hal-hal yang mubah, hukumnya apa? Kalau mubah, ini namanya juga mubah, pasti boleh. Ya, mubah itu boleh, itu bahasa fikihnya mubah. Tapi sesuatu yang sifatnya mubah, kalau sifatnya udah jatuh pada sesuatu yang haram, maka yang mubah nanti jatuhnya menjadi sesuatu yang haram. Yang mubah kalau sifatnya berlebih-lebihan, maka jatuh pada sesuatu yang haram. Makan misalnya, Pak, makan itu sesuatu yang mubah. Tapi kalau ada orang makan sampai nggak mampu berdiri gara-gara kenyang, jatuh dia pada perkara yang minimal makruh, jatuh pada perkara yang haram. Kenapa? Karena dia melanggar hadis Nabi SAW. Ya. Nabi SAW memberikan kepada kita adab dalam makan. Makan itu ya sepertiga, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk apa lagi, Pak? Air, kemudian sepertiga untuk makanan. Kalau semua lambungnya diambil untuk jatah makanan, mana untuk nafasnya? Nah, pasti dia akan sesak napas, Pak, kan gitu ya. Kalau semua lambungnya dia isi untuk air, pasti dia muntah, Pak, kan gitu, Pak. Berarti dia melanggar sunnah Nabi SAW. Ini dalam hal makan saja, Pak, apalagi dalam masalah nonton bola. Antum tahu nonton bola itu di stadion itu, subhanallah, ada orang telanjang, ada orang pakai jilbab, ada semua kumpul di situ. Belum lagi orang yang taruhan, judi bola. Nggak mungkin nggak ada orang judi yang namanya masalah bola, Pak, pasti. Nah, ada orang yang meninggalkan sholat gara-gara
bola. Kita nggak usah lihat orang deh, kita nilai diri kita. Ya, sampai di mana kapasitas khosyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab kita sebagai hamba. Lebih khusus dalam masalah salat. Ada orang yang salat, ini tanggung nih, masih 5 menit nih, lagi seru-seru injury time nih, seperti itu. Padahal udah mau keluar waktu salat ini. Nah, ini orang takhirus shalah bi ghairi udhrin. Dia mengundur waktu salat tanpa uzur. Nah, orang-orang seperti ini diancam oleh Allah dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang salat yang mana dia lalai dalam salatnya. Dia salat tapi dia lalai. Ya, dia salat tapi dia undurkan waktunya. Dia berdiri untuk salat menghadap Allah tapi jiwanya kepada bola, gitu kan. Maka hati-hati kita, Pak. Nah, orang meninggalkan salat itu akan mendapatkan azab kubur. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Kemudian juga di antara sebab orang diazab dalam kubur itu makan riba. Riba ini berkaitan dengan apa, Pak? Hak siapa? Hak Allah apa hak manusia? Hak manusia. Dia makan harta manusia tanpa hak. Riba. Kemudian di antara orang yang diazab di dalam kubur dengan sebab dia melakukan perbuatan zina. Zina ini kaitan dengan urusan kehormatan. Ada karena harta, ada karena kehormatan, ya. Ada karena apa tadi? Karena hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang diazab di dalam kubur ini misalnya zina, sebagaimana sering kita sampaikan. Orang-orang para pelaku riba, pemakan riba itu disebutkan oleh Nabi itu apa istilahnya? Bentuk azabnya di dalam kubur. Mereka ini akan renang di dalam air sungai, yang mana air sungai ini adalah air yang terdiri dari perasan tubuh penghuni neraka, ya, nanah dan darah yang keluar dari tubuh manusia. Itu manakala diazab yang keluar apa? Nanah dan darah. Dia berenang di situ. Kemudian ada orang yang akan melempari dia dengan batu. Dilempari dengan batu terus seperti itu sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Baik, ini dia yang pertama yang berkaitan dengan apa istilahnya? Kesalahan pertama, kesalahan dalam masalah ibadah yang paling pertama adalah tidak bersuci dari air kencing. Maka hendaknya kita waspada yang berkaitan dengan masalah taharah, masalah bersuci. Kemudian yang kedua, ini sudah kita sebutkan di awal tadi. Di antara kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang berkaitan dalam masalah ibadah, yakni tarkus sholati takasulan wa ta'khiruha an waqtiha amdan, yaitu meninggalkan sholat karena malas atau dia mengundur waktunya, mengundur daripada pelaksanaan sholat itu dari waktunya secara sengaja. Gara-gara nonton bola diundur waktunya dengan sengaja. Ini sengaja namanya. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annallaha tawa'ada man dhayya'a salatahu wasaha anha bil adzabi wal wail. Yang pertama, Allah mengancam orang-orang yang menyia-nyiakan sholatnya dan dia lupa, dia lalai darinya dengan azab dan wail. Azab, kemudian yang kedua wail. Azab, tempat orang yang meninggalkan sholat itu diazabnya di mana, Pak? Neraka Sakor. Kemudian yang kedua al-wail. Al-wail itu di mana? Sebab kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya al-wailu wadin fi jahannam, yaitu sebuah lembah khusus bagi orang meninggalkan sholat. Tempat mereka di mana? Lembah di dalam jahannam. Ini waliyadzubillah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqawna ghayya. Hadirlah, ya, muncul generasi setelah generasi nabi-nabi Bani Israel, ya, yaitu mereka ini orang-orang menyia-nyiakan sholat.
dan mengikuti hawa nafsunya. Orang ketika dia meninggalkan sholat pasti karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ini sudah klop, sudah ini Pak, cocok, sudah pasangannya. Orang ketika dia meninggalkan sholat mestinya dia meninggalkan itu karena mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya, bukan karena dia tidak paham akan hukum wajibnya sholat. Enggak, kita semua sepakat, seluruh kaum muslimin udah mengetahui hukum wajibnya sholat 5 waktu. Tapi kebanyakan dari kaum muslimin meninggalkannya karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Lalu apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka ini akan menemukan yaitu ghayya. Apa itu ghayya? Kebanyakan ulama tafsir mengatakan ghayya wadin fi jahannam, yaitu lembah dalam neraka jahannam, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, wail. Jadi neraka itu Pak punya banyak nama. Apa saja nama neraka Pak? 1 jahannam, 2 sakor, 3 wail, yang keempat ada kurang lebih 7 ya nama neraka itu. Ada apa sih? Ini karena wail ya, karena kurang murojaah kayaknya ini Pak. Ini nama surga, pintu surga atau nama surga itu kurang lebih ada 8. Nama neraka itu kurang lebih ada 7. Ini bentuk-bentuk beda nama, pasti beda bentuk azabnya. Beda daripada pedih dan kerasnya siksa di dalam neraka tersebut. Ketika seseorang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka jahanam, tentu beda manakala seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka wail misalnya. Ini sebagaimana surga. Surga itu Pak, semakin tinggi posisi surga maka akan semakin nikmat surga tersebut ya, semakin nikmat. Oleh karena itu para nabi Allah masukkan mereka di surga yang mana Pak? Al-Firdaus Al-A'la. Kalau bahasa kita itu VIP, apalah bahasanya, very important person, gitulah kalau bahasa kita Pak. Yaitu orang-orang yang ada di situ orang-orang yang sangat penting gitu. Kalau orang-orang yang di bawah kurang penting gitu kan Pak. Ya, ya kualitasnya beda. Baik. Ini yang pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena malas ya, atau dia mengakhirkannya waktunya dengan sengaja, maka mereka diancam dengan apa? Dengan adab dan wail. Kemudian yang kedua, anna min asbabi adabi ahli nari annahum lam yakunu minal musallin. Bahwasanya sebab-sebab penduduk neraka itu diadab oleh Allah karena mereka dahulu di dunia tidak pernah sholat. Ini sebagaimana dalam surah Al-Muddathir. Yang ketiga, anna man taraka as-salata faqad wasafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil kufur. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat disifati oleh Nabi dengan orang kafir. Nabi yang mengatakan, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pembeda atau perjanjian antara kita kaum mukminin dengan orang-orang kufar, orang-orang di luar Islam adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Benar Pak? Pertanyaannya, apakah orang musyrikin pergi haji Pak? Pertanyaannya, apakah orang-orang musyrikin dulu pernah pergi haji Pak? Pergi haji. Apakah mereka tawaf di sisi Ka'bah? Iya. Yatufuna bil bait muka'an wa tasdiyah. Mereka itu tawaf di sekeliling Ka'bah itu sambil menari, berjoget, sambil tepuk tangan dalam keadaan badan telanjang. Itu orang-orang musyrikin. Apakah orang-orang kafir melakukan sedekah? Iya. Apakah mereka berinfak? Iya. Apakah orang kafir bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bisa mereka. Ada orang Nasrani punya rumah samping masjid. Ini nyata Pak. Dan banyak cerita di mana-mana orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen sampai hafal lafal adzan itu. Kenapa? Karena rumahnya samping masjid. Hafal mereka. Apakah mereka otomatis masuk Islam? Oh, enggak. Hanya satu pembedanya antara muslim dengan kafir Pak. Sholat saja. Enggak ada orang kafir yang sholat itu Pak. Enggak ada.
Apakah orang kafir berpuasa? Iya, puasa. Orang Hindu puasa, Pak. Orang Kristen juga puasa. Antum kira mereka nggak puasa? Puasa mereka. Ya. Hanya satu pembedanya, sholat. Berarti orang kalau sengaja meninggalkan sholat berarti dia keluar dari Islam. Ini pendapat mayoritas para ulama. Maka hendaknya kita berhati-hati. Sekali lagi, apalagi ini musim Ka'sul Alam, ini fitnah bola ini. Ya Allah. Tolong sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Kita mesti punya sifat simpati dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita. Jangan sampai dengan sebab hal-hal yang sifatnya mubah seperti ini menjadikan orang jatuh pada dosa yang besar. Kemudian yang keempat, anna tarika sholati wa mudayyi'uha yu'adzabu bidzalika fi qabrih. Orang yang meninggalkan sholat dan menyia-nyiakan sholat, mereka diazab dalam kuburnya. Diazab dalam kuburnya. Ini orang-orang yang diazab dalam kubur, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan meninggalkan sholat. Nah, ini saya bacakan hadis, Pak, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadum minkum min ru'ya. Di antara ucapan yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, Rasulullah itu bertanya, apakah kalian tadi malam pernah mimpi? Ini lainnya kerendahan nih, fi Nabi Pamda. Ini hobinya beliau, kebiasaan beliau. Tanya kepada para sahabat, apakah kalian tadi malam pernah bermimpi? Melihat apa kalian dalam mimpi kalian? Ini pertanyaan yang selalu dan sering diucapkan oleh Nabi. Udah azan. Baik, kita azan dulu, nanti kita sambung setelah azan. Nah,
Sana. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis yang diriwayatkan dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu di antara sesuatu yang paling beliau banyak sekali bertanya kepada para sahabat, hal ra'a ahadum minkum min ru'ya, apakah kalian pernah mimpi sesuatu? Qal, Samurah mengatakan, fayaqussu alaihi man sya'allahu an yaqussa. Maka Nabi SAW menceritakan apa yang beliau mimpikan. Karena mimpi para nabi itu sifatnya apa? Wahyu, hak. Mimpi para nabi itu sifatnya hak, yakni wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini mimpi Nabi Ibrahim terhadap anaknya, diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya, maka dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, ya. Nah, mimpi ini wahyu. Demikian juga Nabi SAW. Maka beliau menceritakan mimpinya. Wa innahu qala data godatin, pada suatu hari setelah selesai dari sholat subuh. Godat itu waktu di subuh hari, ini setelah selesai dari sholat subuh. Innahu atani lailata atiyani wa innahuma ibtata'ani. Tadi malam aku kedatangan dua orang, dan dua orang ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Wa innahuma qala li, salah satu dari keduanya mengatakan kepadaku, intalik, ayo beranjak, pergi. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, maka aku pun pergi bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, maka kami pun mendatangi ada seorang yang sedang ittija', ini tidur, telentang, ya kan? Wa idza akhar qa'im alaihi bisakhrah, satu orangnya di sisi orang yang tidur terlentang ini ada laki-laki yang lain yang berdiri sambil pegang sakhrah. Antum tahu sakhrah? Sakhrah itu kalau bahasa Bimanya rengge, Pak, wadu rengge, itu sakhrah namanya. Kalau hajar itu artinya batu. Batu hajar sama sakhrah itu beda. Kalau hajar itu enggak terlalu besar, ada yang lebih kecil dari hajar, namanya hassa. Apa artinya hassa? Kerikil yang pakai orang untuk lempar jumrah itu namanya hassa, ya, kerikil, bukan batu, Pak, bukan. Ya, kena kepala orang, hancur kepala orang, Pak, ya. Nah, yang lebih besar dari batu itu sakhrah, batu rengge kalau bahasa Bimanya, ya. Satu orang pegang batu besar samping orang yang tidur ini. Kemudian wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi fayathlagu ra'sahu, maka orang yang berdiri ini menimpakan batu besar tadi di kepala orang yang sedang tidur ini, sampai pecah kepalanya, ya. Berhamburan otak-otaknya. Salago yaslugu, yang berhamburan otaknya. Kemudian fayatadahdahul hajar hahuna, maka batu yang dia dengannya dia pukul itu menggelinding, ya, menggelinding. Ya, namanya batu, Pak. Kalau bekas dilempar ya pasti menggelinding, enggak langsung diam di sebuah tempat gitu. Fayatba'ul hajar fayakhudhu, maka laki-laki ini mengambil lagi batu tadi, ya, diambil lagi. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana, laki-laki yang pegang batu ini tidak akan kembali lagi kepada orang yang tidur terlentang tadi sampai kepalanya utuh kembali. Kemudian setelah utuh dipukul lagi, ditimpakan lagi sampai hancur kepalanya. Waliyadzubillah. Thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula, maka orang ini kembali lagi melakukan hal yang sama terus seperti itu. Qala qultu lahum subhanallahi ma hadan, maha suci Allah, siapa dua orang laki-laki ini? Ada apa? Mengapa mereka melakukan hal ini?
Qala li intalik. Dua orang malaikat ini dalam mimpi beliau ini mengatakan intalik, pergi dulu, gitu, intalik. Berangkat gitu. Qultu lahuma, maka aku mengatakan kepada keduanya, fa inni qad ra'aitu mundu lailati ajaban fama hadzal ladzi ra'aitu. Sejak semalam aku melihat sesuatu yang sifatnya aneh, ajib, aneh kalau bahasa kita. Ma hadzal ladzi ra'aitu, apa sih yang saya lihat dalam mimpi saya ini? Maka dua orang malaikat ini mengatakan, ama inna sanukhbiruka, maka sekarang kami akan mengabarkan kepada engkau. Amma rajulul awwalul ladzi ataita alaihi yuthlagu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah waliyadu billah. Adapun orang pertama yang kamu saksikan ditimpakan di kepalanya berupa batu besar, itu adalah orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia menyia-nyiakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang tidur dari sholat wajib, dia meninggalkan sholat. Itu. Dia bangun nonton bola dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh, sampai jam 4:30. Orang mulai azan dia mulai tidur, Pak. Akhirnya dia bangun jam 9. Nah ini ancaman, kena ancaman dengan hadis ini, Pak. Dia tidur dari sholat wajib gara-gara bangun nonton bola. Ini udah kebalik ini. Kebalik. Ya, semoga Allah SWT menjaga diri kita. Maka pada satu hadis dikatakan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dilakukan hal seperti itu sampai kiamat di dalam kubur seperti itu. Dipecahin kepalanya pakai batu besar. Siapa mereka? Orang yang diberikan oleh Allah nikmat berupa Quran, hafalan Quran, dia sia-siakan. Allah kasih nikmat dia baca Al-Quran tapi dia nggak pernah baca Al-Quran. Waliyadzubillah. Dia punya kesempatan untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidur dari sholat. Dia enggak mau melaksanakan sholat. Maka diazab di dalam kuburnya, ditimpakan dengan batu yang besar. Taib. Yang kelima, anna man taraka sholatan wahidatan faqad habita amaluh. Ada orang dia meninggalkan satu sholat, terhapus semua amalannya satu hari itu. Sholat apa yang dimaksud, Pak? Sholat asar. Dia tinggalkan satu waktu sholat di sore hari, dengan sebab dia meninggalkan satu sholat ini terhapus semua amal solehnya sepanjang hari dari subuh hari, Pak. Waliyadzubillah. Dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah dengan sebab harta dan auladikum wa amwalikum wa auladikum, janganlah dengan sebab harta-harta kalian dan anak-anak kalian menyia-nyiakan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan hal itu sungguh dia telah merugi. Para ulama sepakat al-muradu, ya, bidzikri huna, yang dimaksud dengan zikir pada ayat ini tarkus, yaitu as-shalah, yaitu salat. Salat yang dimaksud, zikir yang dimaksud dalam ayat ini salat. Barang siapa meninggalkan salat karena urusan jabatan, barang siapa meninggalkan salat karena urusan harta, barang siapa meninggalkan salat karena anaknya, karena istrinya, maka ada ancamannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, yang menyia-nyiakan sholat, maka dia di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Mereka ini syiar kekafiran. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu karena apa dia, Pak?
dihalangi imannya karena jabatannya, karena dia seorang raja, dia Malikul Misr, raja di negeri Mesir. Dia menganggap dirinya ini luar biasa sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Firaun. Haman, siapa Haman? Perdana menterinya Firaun. Ini jabatan yang menghalangi dia. Kemudian Ubay bin Khalaf, siapa Pak? Ubay bin Khalaf ini orang kaya di zaman jahiliyah. Nah, barang siapa yang meninggalkan karena sholat, karena jabatannya, karena hartanya, karena kerajaannya, karena kekuasaannya, dikumpulkan bersama 3 orang. Waliyadzubillah. Ini kerugian yang sangat nyata. Ini dia Pak yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga nasihat yang Mada sampaikan bermanfaat buat Mada pribadi dan kita semuanya. Kita mohon ampun kepada Allah dari setiap dosa dan kesalahan kita. Kita mohon kepada Allah ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah keistiqomahan hati kita sampai kematian kita. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.